البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Nawawi rahimahullah as-sadis. Hadis yang hadis yang ketujuh, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih, muttafaqun alaih. Neraka itu ditutup dengan syahwat-syahwat. Syahwah artinya adalah kesukaan atau keinginan. Ini makna secara bahasa. Syahwah artinya iradah, keinginan, tapi yang terkait dengan apa? Terkait dengan kelezatan dan sebagainya. Wa hujibatil jannatu bil makarih, dan surga itu wa hujibatil jannah, surga itu ditutupi dengan makarih, perkara-perkara yang dibenci. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim huffat, yaitu diliputi, badala hujibat. Wa huwa bi makna, ini masih satu makna. Bainahu wa bainaha hadzal hijab, antara seseorang dengan surga itu atau dengan neraka itu ada penutup ini. Idza fa'alahu dakhalaha, kalau dia mengerjakan atau menembus penutup tadi, dia akan masuk ke tempat tersebut, masuk ke surga atau masuk ke dalam neraka. Baik, dari hadis yang pendek ini kita mendapatkan beberapa faedah yang sangat agung. Di antaranya adalah apa? Memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu tidak tersia-sia. Ada amalan yang harus dikerjakan dan nanti ada perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan. Mungkin masuk surga akhirnya atau mungkin masuk ke dalam neraka. Huwallazi khalaqakum faminkum mu'minun wa minkum kafir. Di antara kalian ada yang Allah Ta'ala menciptakan kalian. Di antara kalian ada yang kafir, di antara kalian ada yang mukmin. Juga Allah Ta'ala berfirman, fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Sekelompok masuk ke dalam surga, sekelompok masuk ke dalam neraka. Jadi tidak ada pilihan ketiga. Bahkan para ashabul a'raf, orang-orang yang tinggal di al-a'raf, pertengahan antara surga dan neraka, ujung-ujungnya akan masuk ke dalam surga setelah Allah Ta'ala memaafkan mereka dan menyuruh mereka untuk mandi di Nahrul Hayah itu. Jadi tetap kesudahan akhirnya adalah di surga atau di neraka. Nah, baru kemudian setelah penduduk surga masuk ke dalam surga, penduduk neraka ke dalam neraka, akan disembelihlah kematian itu. Rasulullah SAW bersabda, idza dakhala ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nar. Ketika penduduk surga sudah masuk ke dalam surga dan penduduk neraka sudah masuk ke dalam neraka, ini setelah apa? Seluruh syafaat itu selesai. Benar-benar yang tersisa dalam neraka hanyalah orang-orang kafir. Kemudian apa? Fayunadi munadin, ada penyeru yang menyeru. Tapi sebelum itu apa? Fayu'ta bil mauti ala surati kapsin amlah. Di dalam Sahih Muslim itu nanti akan didatangkan didatangkan kematian dalam bentuk seperti kambing yang amlah, yaitu warnanya gabungan antara putih dan hitam. Disebutkan oleh Al-Qurtubi di situ, ini adalah gambaran. Warna putih gambaran penduduk surga, warna hitam adalah gambaran penduduk neraka. Kemudian fayutbah bainal jannati wan nar. Kemudian kematian tadi disembelih di antara surga dan neraka. Sebelum itu diseru, ya ahlal jannah ata'rifuna hadza, wahai penduduk surga, apakah kalian kenal ini? Qalu na'am hadzal maut. Juga penduduk neraka ditanya, ata'rifuna hadza? Qalu na'am hadzal maut. Setelah tahu itu kemudian disembelih. Kemudian dikatakan kepada penduduk surga, ya ahlal jannah khuludun wala maut. Wahai penduduk surga, kalian akan kekal di dalam surga dan tidak ada lagi kematian. Wa ya ahlan nar khuludun wala maut. Wahai penduduk neraka, kalian kekal di dalam neraka dan kalian tidak mati. Sehingga penduduk surga bertambah gembira, kemudian penduduk neraka pun bertambah menyesal. Ini adalah apa? Sedikit gambaran tentang kesudahan akhir nanti di surga dan di neraka. Maka harusnya kalau orang tahu itu, dia akan apa? Dia akan berupaya untuk mencari surga dan menyelamatkan diri dari neraka. Hanya saja apa? Tidak semudah yang dibayangkan. Ujian-ujiannya itu sangat berat. Sebagaimana datang dari hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh Tirmidzi, hadisnya juga sahih. Bahwasanya Rasulullah mengatakan, lamma khalaqallahul jannah, manakala Allah Ta'ala menciptakan surga, nada Jibril, idhab ilal jannah. Pergilah kamu ke surga, wangdur ilaiha. Kemudian kamu lihat dia. Kemudian Jibril melihat ke surga, kemudian Jibril balik lagi. Kemudian Jibril mengatakan, wallahi ya Rabb, ma sami'a biha illa
illa arada an yadkhulaha. Demi Allah wahai Rabb, tidaklah seseorang itu mendengar tentang surga kecuali pasti dia ingin masuk ke dalamnya, melihat indahnya surga itu. Kemudian wa khalaqallahu nar. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan neraka. Faqala ya Jibril idhab ilan nar wangdur ilaiha. Wahai Jibril, pergi engkau ke neraka dan lihat bagaimana neraka itu. Kemudian Jibril pergi ke neraka, kemudian dia balik lagi mengatakan, wallahi ma sami'u biha illa haraba minha. Demi Allah tidak ada orang yang mendengar neraka ini kecuali dia akan lari darinya. Sekedar mendengar, belum lagi melihat. Melihat apa? Mendapati bahwasanya memang itu adalah sangat mengerikan dan menakutkan. Kemudian Allah Ta'ala apa? Fahajaba wa ta'ala al-jannah bil makarih. Kemudian Allah Ta'ala menutupi surga itu dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Kemudian menutupi neraka juga dengan apa? Asyahawat, perkara-perkara yang disukai. Kemudian Allah menyuruh Jibril untuk pergi ke surga. Maka Jibril melihat ke surga sekarang, kemudian balik lagi mengatakan, wallahi inilah khasyitu alla ahadan yadkhula fiha. Sungguh saya khawatir nggak ada seorang pun yang akan masuk ke surga karena ujiannya berat, penuh dengan apa? Penuh dengan jalannya itu penuh dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Kemudian disuruh untuk melihat neraka. Kemudian apa? Jibril mengatakan, wallahi inilah khasyitu alla ahada yanju minha. Saya khawatir nggak ada seorang pun yang selamat dari neraka. Karena ujiannya penuh dengan apa? Penuh dengan sesuatu yang nikmat. Orang taunya, oh ini penuh dengan gemerlapan. Tidak tahu ujungnya adalah jurang yang menakutkan. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini adalah di antara gambaran yang disebutkan di dalam hadis muttafaqun alaih ini. Ternyata jalan menuju ke neraka itu penuh dengan apa? Ujian yang menyenangkan, membuat orang tertarik. Sebagaimana jalan menuju ke surga itu penuh dengan ujian yang tidak menyenangkan, membuat orang itu apa? Tidak suka ke situ. Ini menunjukkan benarnya sabda Rasulullah SAW, hadisnya Hasan li ghairih. Rasulullah mengatakan, ala inna sil'atallahil jannah. Ya, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah bahwasanya dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah sesungguhnya dagangan Allah itu surga. Berarti apa? Memang harus penuh dengan perjuangan untuk kita masuk ke dalam surga itu. Harus melewati apa? Melewati panasnya siang hari untuk berpuasa, melewati apa? Begadang di malam hari untuk qiyamul lail dan sebagainya. Juga kita harus apa? Melewati ujian. Ujian dengan apa itu? Bahwasanya kita tidak boleh melakukan perkara-perkara yang Allah haramkan. Wah, menggambar itu enak, tapi Allah melarang kalau gambarnya adalah makhluk bernyawa. Demikian pula apa? Nyanyian itu enak, tapi Allah mengharamkan karena itu menimbulkan kemunafikan. Demikian pula apa itu? Khamar itu menjadikan apa? Kita melayang-layang, tapi itu nggak boleh. Karena apa? Akal akan menjadi rusak dan sebagainya. Ini adalah ujian untuk kalau kita memang ingin mendapatkan khamar surga, mendapatkan indahnya suara di surga, mendapatkan sutra di surga dan sebagainya. Maka kita harus sabar meninggalkan itu di dunia yang tidak ada apa-apanya ini dibandingkan dengan surga. Taib. Berarti dari sini kita tahu, kita mendapatkan faedah bahwasanya dunia ini memang mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam untuk akhirat. Man yazra' yahsud. Barang siapa menanam, dia nanti akan menuai. Kalau dia menanam kebaikan di dunia, sabar dengan amal solehnya, di akhirat dia nanti akan menuai di surga. Tapi kalau di dunia dipenuhi dengan tanaman-tanaman yang sia-sia, walaupun mudah untuk ditanam, yaitu tanaman qot misalkan, mudah dia ditanam dan memang dia itu ujian. Kenapa? Karena tidak perlu banyak air, dia akan tumbuh sendiri. Sementara kalau menjo dan sebagainya di Yaman itu harus diairi, harus dikasih baja dan lain-lain. Nah, tapi kalau dia memang tetap memilih sesuatu yang haram, maka nanti dia akan menuai sesuatu yang sangat menakutkan hasilnya di hari kiamat nanti. Maka dunia adalah mazra'atul akhirah. Tayyib. Dan juga dari hadis ini kita mendapatkan beberapa faedah. Tapi insya Allah cukup ya, sudah agak panjang. Faedahnya sangat banyak, tidak mampu kita sebutkan semua. Tayyib. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sisa faedahnya kita masukkan dalam hadis Ibnu Mas'ud insyaallah.